Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, sosiolog politik dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Indra. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Indra. Salam sehat Pak Agus. Sehat, alhamdulillah. Kawan UNESA juga nih. Ini membahas pilihan politik keluarga berbeda atau tidak. Ternyata ini saya belum bisa nyimpulkan karena masih dihitung ya. Tapi rata-rata hampir mepet-mepet nih. Ada yang berbeda, ada yang tidak sama, dan bahkan ada yang istri ngikut suami aja. Ada yang sampai sebelum milih itu debat dulu sebelum berangkat ke TPS. Dan himbauan dari Menko Polhukam ya, kalau masyarakat jangan sampai bermusuhan lah kalau ada berbeda pilihan politik. Kita belajar hak-hak politik dulu nih, Pak Agus. Menurut Anda seperti apa nih hak politik warga negara Indonesia itu, Pak Agus? Terima kasih Bung Indra. Jadi berbicara hak politik itu adalah merupakan kebebasan dari seluruh warga negara Indonesia yang mereka telah memenuhi persyaratan, tentunya sudah 17 tahun atau sebelum 17 tahun tetapi dia sudah menikah dan hak politiknya diperbolehkan untuk dipergunakan. Maksudnya ada beberapa yang tidak diperbolehkan atau sementara di-off-kan, misalkan teman-teman TNI Polri yang sementara selama aktif beliau-beliau tidak bisa menggunakan hak politiknya. Begitu juga ada beberapa lain yang karena dicabut hak politiknya. Intinya bahwa berbicara hak politik, setiap warga negara tanpa harus memandang dia mempunyai jabatan ataupun pangkat, semuanya sama. Begitu Mas Indra. Baik. Tapi kalau ngobrol tentang konflik sosial yang sering timbul akibat perbedaan pilihan politik dalam masyarakat, Anda melihatnya seperti apa nih Pak Agus? Jadi konflik politik muncul itu yang menjadi penyebab sebetulnya keberadaan konflik itu sendiri, bukan karena politik. Jadi konflik itu dipicu oleh beberapa hal yang terkait dengan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Keberadaan politik ataupun partai politik atau bahkan pilihan politik itu sering dijadikan sebuah instrumen untuk menuju konflik tersebut. Meskipun sebetulnya kalau ngomong konflik itu, Bung Hindra, itu tidak selamanya jelek. Dahrendorf itu mengatakan bahwa konflik itu bagus ketika ingin membuat sesuatu yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik. Jadi perlu ada semacam proses kompetisi yang dikelola dengan baik. Itu sebetulnya konflik. Dalam bahasa agama pun juga, kalau mohon maaf Bung Indra, ini kalau di dalam Muslim itu ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu menunjukkan sebetulnya konflik itu pada dasarnya bagus, oke, hanya kadang-kadang ketika ditarik ke wilayah yang kepentingan personal itu menjadi kurang bagus. Begitu Bung Indra. Oke, jadi kita nggak pakai kata konflik, pakai kompetisi ya kalau di ranah ini. Kompetisi apa yang sekiranya sehat itu Pak Agus? Karena kan berbeda pilihan sebenarnya nggak masalah, tapi kenapa bisa jadi masalah itu Pak? Ya, sekali lagi bahwa semua belum tahu siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang akan menjadi pengelola negara nanti terbaik atau siapa yang akan menjadi wakil rakyat terbaik. Pada posisi ini semuanya menawarkan, apakah partai politik ataupun calon ataupun calon presiden, calon kepala daerah, semua menawarkan terbaik. Dan di situ sebetulnya ada sebuah proses dialektika yang menarik antara para calon dan partai politik kepada masyarakatnya, bahwa ini loh masa depan negeri ini. Meskipun masing-masing mungkin dengan cara agak belok ke kanan, agak belok ke kiri, perspektif manusia melihat terbaik untuk belok ke kanan, terbaik untuk belok ke kiri, dan selanjutnya adalah tergantung masyarakat atau pemilih mau memilih Indonesia ataupun daerah dibangun seperti apa. Itu sebetulnya di situ. Jadi sebetulnya kalau ngomong di dalam proses kompetisi itu semuanya
sangat dipengaruhi dalam melihat Indonesia ataupun daerah seperti apa dan kemudian ditawarkan, dan selanjutnya ada sebuah dialektika yang menarik. Di situ kemudian para calon pemilih mempunyai hak untuk memilihnya, begitu Bung Indra. Iya, menurut Anda ini kan tadi Anda sebutkan kan belum tahu ya siapa yang bakalan menang nanti pemilu mendatang, tapi udah ada konflik itu Pak. Apa ini, gimana nih Pak cara mengatasinya supaya nggak timbul ini Pak? Jadi sekali lagi, konflik itu dalam bahasa Dahrendorf itu selama kita melihat merespon secara positif itu bagus kok. Jadi misalkan ya kalau kita mencontohkan ya konflik atau perbedaan yang ada pada waktu Orde Baru, misalkan antara PDI Perjuangan sama Partai Golkar, yang pada waktu itu PDI Perjuangan selalu pada posisi oposisi. Pokoknya kalau dia tidak menjadi bagian dari pemerintah maka dia adalah oposisi. Dan hal itu continue sampai akhir pemerintahan Orde Baru. Ya. Pada perkembangan selanjutnya, PDI Perjuangan yang selama Orde Baru itu kalah, tetapi pada waktu reformasi pemilu 99, dia bisa menang. Itu sebetulnya yang menang bukan karena PDI ataupun Partai Golkarnya, tetapi bahwa rakyat mempunyai perspektif tentang pilihannya. Di situ adalah ketika muncul riak-riak konflik yang ada, bukan berarti konflik itu adalah negatif, tetapi memang menghadirkan kebutuhan negeri ini ya harus berbeda. Lah tawaran-tawaran yang ditampilkan oleh calon presiden, calon legislatif itu yang ditangkap oleh rakyat dan seharusnya memilih seperti apa yang menurut masyarakat mayoritas itu adalah pilihannya. Begitu Bung Indra. Tapi dari dinamikanya tahun 2019 data ini sampai ada ya pertengkaran yang sampai pengusiran, bahkan 2020 perceraian ini angkanya 21.000 Pak. Gimana nih? Saya dikasih data perceraian gitu. Gimana Pak Agus lihatnya nih Pak? Itu menunjukkan bahwa proses politik yang ada itu sudah mulai mengganggu kebebasan memilih. Dalam artian hak politik, hak memilih yang seharusnya itu adalah ya tidak boleh diintimidasi ataupun tidak diperbolehkan dipaksakan ataupun lainnya, pada titik-titik tertentu kemudian itu muncul. Kalau menurut saya sih fenomena itu muncul karena pada proses 2019-2020 kebebasan berekspresi untuk memilih calon itu selanjutnya sedikit banyak dibawa masuk ke ranah politik dan keluarga, yang sebetulnya seharusnya siapapun, bahkan di dalam keluarga orang tua pun tidak diperbolehkan untuk memaksakan, tetapi kalau memberikan semacam informasi, sosialisasi itu wajib. Tetapi bahwa dalam pilihan itu adalah hak masing-masing. Dan kalau kita melihat misalkan kalau di Jawa Timur itu yang terasa waktu pilihannya Bu Hovifah sama Pak Dekarwo dulu, Bung Indra. Di situ antara bapak dan ibu banyak yang berbeda. Tetapi sekali lagi bahwa proses itu tetap bisa berjalan dengan baik, gitu Bung Indra. Baik. Dalam konteks perbedaan pilihan politik dalam keluarga nih Pak, analisisnya ada nih Pak, pengaruhnya pada dinamika dan stabilitas keluarga tuh Pak. Berangkat dari bahwa memilih itu adalah hak asasi manusia yang tidak diperbolehkan untuk dipaksakan, dan kemudian dalam proses politiknya sangat bervariatif. Menurut saya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu memberikan pilihan itu memang mendasarkan pada hak asasi manusia itu. Kalau kita melihat bentuk keluarga itu memang beragam ya. Ada keluarga yang sangat harmonis, apapun adalah mengikuti kedua orang tuanya. Tetapi ada yang keluarga yang sangat misalkan liberalis. Ini biasanya adalah anaknya sudah mulai meninggalkan rumah, misalkan kuliah di tempat lain, dan kemudian sedikit banyak aktivitasnya dipengaruhi dengan
yang berbeda dengan orang tuanya, sehingga di sini adalah orang tua sudah tidak bisa masuk, bahkan kalau menyampaikan itu dikatakan intervensi. Tetapi juga ada keluarga yang acuh tak acuh, bahkan tidak acuh tak acuh terhadap anaknya ya, tapi acuh tak acuh terhadap politik. 3 tipe model keluarga itu terjadi, hanya tergantung pada posisi kita di mana. Yang paling banyak ketika hubungan anak sama orang tua adalah ketika anak adalah masih baru menjadi pemilih pemula, dan pasti mereka mempunyai atau mencari preferensi dari orang tua terkait dengan pilihan politik. Meskipun di situ orang tua tidak memaksakan terhadap anak untuk pilihannya, tetapi informasi itu secara tidak langsung memerintahkan kepada anak untuk memilih sebagaimana pilihan orang tua. Kecuali orang tua, saya tidak memberitahukan pilihan saya. Begitu, Bang. Kawan saya bersama Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya UNESA. Nah, kalau hal dalam partisipasi politiknya bagaimana, Pak, dalam keluarga itu yang sehat, dan ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam konteks perbedaan pilihan politik? Kalau yang saya lihat, partisipasi politik itu sangat dipengaruhi terhadap dari informasi yang diterima oleh keluarga dan anggotanya tersebut. Jadi, pertama informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu. Kemudian kedua adalah informasi terkait dengan berbagai partai politik plus siapa calon-calonnya. Memang kalau ngomong pemilu sifatnya yang nasional, hubungannya dengan pilpres, itu tergantung pada seberapa besar keluarga ataupun anak khususnya mendapatkan informasi terhadap hal itu. Kalau kita melihat 2024 ketika pilpres digabung dengan pemilu legislatif, maka pemilihan presiden itu relatif lebih menutupi terhadap pemilu legislatif ataupun pemilihan kepala daerah. Di situ keberadaan keluarga, lebih khusus anak, mereka tahu duluan sebelum orang tua menginformasikan, karena ini bagi keluarga yang melek digital, lebih khusus adalah media sosial, karena setiap hari di media sosial itu mereka mendapatkan informasi itu. Dan tanpa harus diinformasikan mendalam, itu selanjutnya mereka sudah mempunyai pilihan, meskipun pada titik tertentu orang tua juga memberikan informasi, tetapi pilihan informasi yang didapatkan anak biasanya itu lebih dominan untuk dijadikan keputusan politiknya. Begitu, Bung Indra. Yang tahun-tahun ini ya Pak Agus ya, yang baru-baru ini yang melek media, malah anaknya ya yang memberi pengaruh ke orang tuanya gitu. Bisa begitu, tetapi orang tua, jadi orang tua itu orang yang modelnya yang dilihat itu adalah sebuah sudah proses sejarah. Jadi kalau orang tuanya itu mulai tahun misalkan 90, 2000, itu adalah pilihannya kepada partai A, untuk berpindah ke partai B, ke partai C itu agak sulit. Kecuali memang ada misalkan partai A yang dipilih itu adalah ditangkap oleh KPK atau ditangkap oleh penegak hukum, oh ini kurang ajar, maka kemudian baru pindah. Tetapi selama baik-baik saja, untuk pindah ke lain hati itu agak sulit. Begitu, Bung Indra. Baik. Pak Agus, menarik ini, ditahan sebentar. Saya masih bersama Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawan, di program Wawasan Hari Kamis. Kita jeda dulu ke satu catatan ringkas. Flash News. Pada 2015, perceraian karena beda pilihan politik terbanyak di Jawa Timur. Data Badan Peradilan Agama yang dikutip BBC, ada 221 pasangan bercerai. Mereka tidak mampu menghormati pandangan politik satu sama lain dan terus berdebat. Demikian Flash News dipersembahkan Victoria Furni Center. Kunjungi pameran Spring Bed Simons, Slumberland, dan Airline di Lipo Mall Sidoarjo. Dapatkan free bed set, bed linen, dan souvenir. Victoria Furni Center ada di Gemblongan, DG Junction, Royal Plaza, Wiyung, Malang, Jaya Murni, Sisingamangaraja, Sidoarjo.
Kawan, kita ngobrol tentang beda pilihan dalam keluarga, pilihan politik ya, pilihan politik keluarga Anda berbeda atau tidak bersama Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya UNESA. Pak Agus, kalau ya ini belajar dikit ya, mungkin Anda sudah ada kajian sebelumnya, karakteristiknya perubahannya seperti apa nih ya dalam keluarga atau masyarakat individu orang Indonesia pada pilihan politik setiap 5 tahunan? Kalau kita membandingkan setiap 5 tahun sekali, karakter politik keluarga, pilihan keluarga itu yang saya yang saya dapatkan itu tergantung pada pertama siapa yang menjadi bakal calon yang ditampilkan. Jadi kemudian yang kedua tergantung background dari masing-masing keluarga. Kalau yang pertama tadi itu kan hubungannya dengan memang setiap 5 tahun itu hadir pilihan-pilihan yang itu menawarkan bagaimana membentuk Indonesia, Jawa Timur, ataupun mereka sebagai wakil rakyat dari berbagai latar belakang. Ada yang pernah misalkan total dia murni partai politik, tetapi dia ada yang hubungannya dengan organisasi sosial keagamaan atau bahkan aktivis perempuan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan keluarga pun juga ada hubungannya di sana. Jadi kalau misalkan orang itu sudah mulai kecil dididik di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, ataupun lain-lainnya, sedikit banyak informasi terkait dengan calon yang ada hubungannya dengan organisasi keagamaan tersebut itu juga berpengaruh meskipun pada titik tertentu menjadi berubah ketika misalkan ada informasi yang berbeda dengan yang taruhlah diajarkan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana pemberantasan korupsi yang ada. Maksudnya bagaimana? Kalau orang pada 5 tahun awal itu diyakini bahwa dia orang yang sangat bersih dari partai tertentu atau dari simbol tertentu, tetapi dalam perjalanannya selanjutnya, tidak harus dianya, tetapi orang-orang di sekelilingnya itu selanjutnya ditangkap oleh penegak hukum, itu maka akan sedikit banyak berpengaruh terhadap para pilihan pemilih. Jadi minimal 3 hal itu selanjutnya akan berpengaruh terhadap setiap 5 tahun. Meskipun pada yang ketiga tadi ada yang pokoknya si A itu, kalau dia misalkan di proses hukum, maka sebetulnya memang dia ditarget, bukan karena dia ada penegakan hukum, tetapi memang dia adalah karena bla 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 bla. Begitu, Bung Indra. Baik. Berarti ada faktor siapa ini, berarti identitas politik individu dan kelompok masih ya. Nanti 2024 ini keluarga bakalan lihat ini ya, Pak Agus. Itu tidak bisa dihindari ya, karena kalau kita berbicara politik Indonesia itu berbeda dengan politik Amerika. Politik Indonesia itu masih belum rasional atau modern yang sebenarnya. Tapi model tradisional dalam tanda kutip itu masih terjadi. Kalau di Amerika setiap 5 tahun sekali bisa saja pilihan pemilih itu berubah. Sehingga di sana mainstreamnya ada 2 partai besar, Demokrat sama Republik. Bisa-bisa pemilih itu berubah. Tetapi kalau di Indonesia itu tidak. Pokoknya apapun yang terjadi saya melu si A. Maksudnya pilihannya adalah si A meskipun bumi berguncang. Karena memang dalam hal proses demokratisasi antara Amerika dan Indonesia berbeda. Amerika sudah sekian ratus tahun, Indonesia memang masih berproses untuk mencari, menghadirkan demokrasi yang mengarah ke rasionalitas tadi. Begitu, Indra. Kita ke konsekuensi hukum. Ternyata dalam prakteknya itu ada bisa terjerat pidana 2 tahun untuk yang memaksakan pada pilihan politik pada anak-anak ini, Pak Agus.
Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu pasal 531. Anda melihat ini bagaimana ya kalau memaksakan dan juga ada konsekuensi hukum? Memang regulasinya sudah benar, tetapi Pak untuk dipraktekkan agak sulit. Ya. Mengapa sulit? Karena pada dasarnya kalau kita berbicara keluarga, orang tua itu dominan di dalam keluarga itu. Dan mungkin 1.001 atau 1.001.000 anak yang berani melaporkan misalkan pemaksaan pilihan dari orang tua. Meskipun juga kita perlu mempelajari tradisi yang ada di Indonesia ya, bahwa orang tua itu di dalam kehidupan itu perlu menjadi panutan semuanya. Sehingga dalam proses anak menjadi dewasa, meskipun dia mempunyai hak asasi manusia untuk memilih, ketika, kamu memilih si A saja, itu bukan merasa dipaksa atau diintimidasi, tetapi itu adalah pilihan orang tua. Berbeda nanti kalau sang anak selanjutnya sudah berkeluarga, sudah berumah tangga sendiri, kemungkinan tidak ada semacam informasi yang dalam tanda kutip tadi. Begitu, Bung Indra. Baik. Pak Agus, terakhir sebagai untuk memperjelas juga obrolan kita pagi ini, disampaikan boleh tentang kenapa nih menjadi penting soal kesadaran hak politik di dalam keluarga, Pak Agus. Iya, kesadaran hak politik dalam keluarga itu penting, perlu diketahui bersama supaya meskipun kita melakukan demokratisasi yang terjadi di negeri ini dan semua masih berproses, bahwa pada dasarnya kita semuanya yang sudah memenuhi syarat itu bebas memilih. Itu yang paling penting. Dalam perjalanannya, sang anak yang belum tahu informasi dalam dunia politik yang sebenarnya, atau mereka masih bertanya-tanya. Jadi kan kalau anak itu baru menginjak dewasa itu kan pilihan itu banyak. Kemudian coba konsultasi kepada orang tua. Lah di situ adalah transformasi pengetahuan tentang demokrasi itu penting. Tetapi menurut saya Undang-Undang 7 2017 tadi memang seharusnya dipahami orang tua, sehingga seandainya dari 1.000.001 orang kemudian memprotesnya, tidak terjadi pada diri kita untuk misalkan menjadi sebuah problem dalam proses pemilu ini. Intinya bahwa dalam menghadapi hak asasi manusia, pilihan pemilih yang pada dasarnya ini adalah masing-masing, maka orang tua perlu menyadari bahwa anak-anak kita mempunyai pilihan, tetapi kalau memang mereka belum mempunyai pengetahuan, akan lebih baik kita menginformasikan, dan begitu juga keberadaan partai politik tidak harus kemudian sampai mengadu domba antara orang tua sama anak, supaya misalkan pilihannya berbeda yang kemudian menghadirkan konflik yang negatif. Pilihan berbeda itu sebetulnya biasa, tetapi bagaimana selanjutnya dipupuk demi dalam keluarga itu tidak ada sebuah problem. Begitu, Bung Indra. Terima kasih waktunya Pak Agus Mahfud untuk Suara Surabaya. Penjelasannya luar biasa. Semoga benar-benar kejadian ya. 243 hari lagi menjelang pemilu, nggak ada yang konflik, nggak ada yang cerai tadi. Amin. Semoga, Bung Indra. Semoga. Perkembangan pendidikan politiknya makin meningkat. Terima Amin. kasih Pak Agus. Sama-sama Bung Indra. Sehat-sehat untuk Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.